Oke ya, selamat siang. Nah, sambil nunggu Norman, kita mulai aja ya, karena udah jam 11:06. Ya, jadi hari ini kita nggak ada materi baru, karena semua nanti hari Rabu kan sudah mulai ujian ya, ujian semester. Nah, sekarang kita bahas sedikit-sedikit mengenai apa yang nanti masuk di ujian semester kita ya, untuk kimia. Jadi yang pertama yang masuk itu adalah tata nama senyawa kimia. Ya, jadi dilihat lagi di Google Classroom yang tata nama senyawa kimia itu seperti apa. Dibuka lagi tabel yang penamis kasih ya untuk tata nama senyawa kimia. Terus yang kedua adalah mengenai persamaan reaksi kimia. Ya, jadi yang waktu itu menyamakan reaksi. Terus yang ketiga hukum dasar kimia itu yang kemarin kita pelajari ya. Kita pelajari itu ada 4. Yang pertama hukum kekekalan massa, terus habis itu hukum perbandingan tetap, hukum kelipatan perbandingan, dan yang terakhir hukum perbandingan volume. Itu adalah jenis hukum dasar kimia. Jadi langsung dicek lagi ya cara-cara ngitungnya untuk yang hukum dasar kimia. Nah, jadi nanti contoh soalnya, nanti ada soalnya ada 20 soal ya. Ada 15 yang pilihan ganda, terus yang esainya ada 5 gitu. Nah, sekarang kita lihat di contoh soal nomor 1. Ini adalah tentang yang tata nama senyawa ya. Jadi dilihat lagi senyawa dengan rumus kimia Na2S. Berarti Na itu kan natrium, nanti bisa lihat di tabel. Kalau S natrium itu kan logam, S itu non-logam. Kalau logam dan non-logam, non-logamnya terakhirnya harus dikasih ida-ida. Jadi kalau S itu sulfur, diganti jadi sulfida. Nah, jadi namanya natrium sulfida. Nah, kalau KNO3 itu sama juga ya. K itu kalium, bukan kalsium ya. Kalau kalsium itu Ca. Nah, Na itu kalium. Kita lihat kalau NO3, kamu bisa lihat di tabel yang penamis kasih. NO3 itu adalah nitrat. Nah, jadi dia namanya kalium nitrat. Ya, terus habis itu kalau CaCO3, nah ini ya yang dibedakan. Kalau Ca itu adalah kalsium. Nah, nanti dilihat di tabel CO3 itu apa? Karbonat. Nah, berarti jawabannya yang pertama natrium sulfida, yang kedua kalium nitrat, ya. Terus yang ketiga adalah kalsium karbonat. Nah, ini nggak ada di option. Ganti aja ya. Kalau misalnya nggak ada ya kamu tinggal tulis lagi yang benar apa. Harusnya natrium sulfida, kalium nitrat, kalsium karbonat. Nah, ini harusnya A ya. Nah, jadi jawabannya gitu ya. Kalau misalnya di option nggak ada, kalian bisa tulis jawaban yang benar. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, yang ini adalah mengenai penyetaraan reaksi. Terserah boleh pakai metode yang apa namanya matematik boleh atau metode langsung gitu ya. Sekarang Miss mau terangin coba pakai metode langsung. Coba Miss terus ulang. Ini tuh ada Mg3N2 ditambah H2O menjadi MgOH2 plus NH3. Ya, pertama kita setarakan dulu M-nya, Mg-nya di sini ada 3, sedangkan di sini cuma ada 1. Berarti harus dikali 3 di depan. Nah, gitu. Terus habis itu kita setarakan N-nya. Ya kan, N-nya di sini 2, di sini N-nya cuma 1, berarti yang di depan N ini harus dikali 2. Nah, terus sekarang kita setarakan H-nya. H-nya di sini kita cek H-nya itu 2. Ini ada 2 di dalam kurung, tapi di angka depannya ada 3, berarti 2 kali 3 itu kan 6 H-nya. Terus H yang sebelah sana juga ini
3 kali 2. Berarti 3 kali 2 atau 2 kali 3 juga sama dengan 6. Jadi 6 tambah 6, total H-nya itu 12. Sedangkan di sini H-nya cuma 2. Berarti harus dikali 2 supaya jadi 12 dikali 6. Nah, sekarang kita lihat U-nya udah setara belum ya? U-nya 2 kali 3, ya kan? Udah setara, berarti udah setara ini. Terus yang ditanya adalah, setelah disetarakan maka koefisien H2O. H2O adalah, nah koefisien itu berarti ditanya angka depannya nih H2O. Ternyata H2O-nya adalah angka 6. Ya udah kita tulis berarti koefisien H2O adalah 6. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Ya, nah ini udah masuk ke hukum hukum dasar kimia, yaitu hukum perbandingan tetap, ya kan? Atau perbandingan massa. Kita lihat di sini ada CA. Seperti biasa kalau soal seperti ini ada perbandingan, kita tulis dulu. CA-nya itu 5 berbanding S-nya itu 4. Dia bilang jika 10 gram kalsium, berarti kalsiumnya itu 10 gram, belerangnya 9 gram, berarti belerang 9 gram itu apa? Belerang 9 gram itu berarti S-nya ya. S itu kan sulfur alias belerang, berarti ini 9 gram. Terus yang ditanya hasilnya, berarti hasilnya itu si CaS-nya berapa? Nah, berarti tinggal kita cek dulu mana yang habis, mana yang sisa. Cara ngeceknya kan masih ingat, tinggal gramnya dibagi dengan koefisien. Berarti ini 10 dibagi perbandingannya dia kan, si Ca itu 5. 10 bagi 5 itu kan 2. Sedangkan kalau yang S, itu adalah 9 gram dibagi 4. Kalau 9 dibagi 4, itu kan pasti 2 koma ya, 2 koma sekian. Kita nggak tahu berapa juga masalah. Lebih kecil yang mana? Angka 2 atau 2 koma? Yang lebih kecil kan adalah angka yang 2. Ini lebih kecil. Berarti artinya kalau kecil itu dia artinya adalah habis reaksinya. Nah, kalau habis berarti ini mula-mula bereaksi, sisa gitu kan. Berarti yang bereaksi itu karena dia habis, yang si CA-nya yang bereaksi adalah 10, supaya sisanya 0. Berarti yang S harus kita hitung dulu. Berapakah yang bereaksi? Caranya tinggal ngikutin perbandingannya aja. S itu kan angkanya 4, yang ketahuan itu yang perbandingannya 5. Terus tinggal dikali dengan gram yang diketahui, yang habis, yaitu 10. Berarti 4 kali 10 bagi 5, 40 bagi 5 adalah 8. Ya, berarti ntar kalau ditanya sisa, 9 kurang 8 masih ada sisa 1 gram untuk si sulfurnya atau belerang. Berarti untuk si CaS-nya tinggal dihitung dari yang bereaksi. Berarti 10 tambah 8 sama dengan 18 ya. Jadi nanti hasilnya berapakah CaS yang dihasilkan adalah sebanyak 18 gram. Gitu ya. Jadi kalau model yang lain, perbandingan yang lain kalian juga harus sudah bisa ya, sama aja. Nah, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini sapu, ini sini dulu. Oke. Sebentar ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini masih sama modelnya perbandingan. Kita tulis ulang dulu. Ada C dalam O untuk membentuk CO. Ya, C-nya itu perbandingannya 3 banding 4. Dia pengennya justru CO-nya udah ketahuan, yaitu 21 gram. Disuruh tanya masing-masing C-nya berapa, O-nya berapa. Nah, berarti ini tinggal 3, hemat aja 3 per total ya, karena yang ketahuan itu kan yang 21 gram. Berarti yang totalnya itu adalah 3 tambah 4, yaitu 3 per 7 kali 21. 3 per 7 kali 21, berarti kan 21 bagi 7, 3 ya. Nah, 21 bagi 7, 3. 3 kali 3 berarti 9 gram untuk yang C. Nah, untuk yang O berarti diperlukan
4/7 karena dia 4, perbandingannya juga sama tetap 7 dikali 21. Nah, berarti ini coret lagi 3 kali 4 sama dengan 12 ya. Jadi diperlukan C-nya sebanyak 9 gram, O-nya sebanyak 12 gram. Gitu. Oke, ini masih yang tadi ya, hukum kekalahan massa dan hukum perbandingan tetap. Nah, ini juga nomor 5 hukum perbandingan. Kita lihat ada belerang dapat membentuk 2 senyawa ya. Senyawa oksida itu berarti ada belerangnya, ada S-nya, dengan ada O-nya. Ada senyawa 1 sama senyawa 2. Dia bilang oksida pertama mengandung oksigen sebanyak 50%. Ya, berarti kan namanya total untuk senyawa harus 100%. Berarti kalau ini 50%, kita harus isi yang si sulfurnya atau belerangnya, berarti dia juga 50%. Ya, karena totalnya harus 100. Terus kita lihat yang nomor 2, oksida kedua mengandung oksigen 60%. Nah, berarti kalau oksigennya di sini 60%, berarti si sulfurnya atau belerangnya 100 dikurang 60, berarti 40. Nah, terus yang ditanya hitung perbandingan massa belerang untuk oksigen yang tetap. Berarti oksigennya kalau kita buat tetap nih, berarti kita kali aja sama sekawannya dia ya. Berarti yang O atas kita kali 6, yang bawah kita kali 5, supaya hasilnya sama-sama 300. Nah, berarti temennya juga sama, yang atas ini kita kali 6, yang bawah juga dikali 5. Berarti 50 kali 6, 300. Sedangkan yang bawahnya untuk sulfur yang kedua adalah 200. Jadi perbandingannya, ini bisa tinggal dicoret, nolnya ya. Berarti 3/2, ya 3/2, alias perbandingannya adalah 3/2 ya untuk massa belerang. Nah, itu ya. Itu untuk soal yang nomor 5, yaitu masih ke hukum perbandingan tetap. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke contoh soal yang selanjutnya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Nah, ini ada diketahui setarakan persamaan reaksi berikut. Nah, ini berarti terserah kayak tadi ya, bisa kalian pakai metode langsung atau metode matematik. Nah, biasanya sih Miss kalau masih sedikit ini Miss pakai yang langsung. Jadi kalau ini ada C2H5OH ditambah O2 terus tanda panah jadi CO2 plus H2O. Nah, kita lihat di sini urutannya pasti si C dulu ya. C dulu yang kita reaksikan, kita setarakan. Nah, C yang di sini jumlah C-nya ada 2, sedangkan C yang di sini cuma 1. Berarti kita kali di sini kita kali 2. Nah, terus kita setarakan selanjutnya H-nya. Nah, ini hati-hati di sini hanya ada 5, tapi ada lagi di sini 1. Berarti 5 tambah 1 itu adalah 6. Nah, berarti di sini angkanya baru H-nya 2, berarti dikali berapa supaya jadi 6? Adalah dikali 3. Nah, baru sekarang kita setarakan O-nya ya kan. O-nya 2 kali 2 itu 4, yang bawah sini 3 kali 1. Berarti 3. O-nya itu adalah totalnya 7. Nah, yang bisa diotak-atik cuma O yang di sini. Nggak boleh langsung 7/2. Kenapa? Karena ini udah ada O1. Berarti ibaratnya caranya 7 dikurang 1 dulu, berarti 6. Nah, 6 itu 2 kali berapa? Supaya hasilnya 6. Berarti 2 kali 3. Nah, ini udah setara. Ya, jadi cara mengerjakannya seperti ini kalau model ini. Kalau misalnya pengen mau pakai cara matematik yang pakai misalin A, B, C, D, boleh nggak? Boleh. Ya, nggak masalah. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal selanjutnya ya.
Nah, ini kita lihat reaksi di sini. Ini gas metana dibakar sempurna dengan oksigen. Tapi ini karena di depannya belum ada angka-angka depan, berarti ini udah ada ya, udah ada angka depannya itu 2H2O, berarti ini sudah setara ya, kalau udah ada angka depan, ini sudah setara. Kita tanda ini. Tapi kalau belum ada angka depan, setarain dulu ya. Nah, diketahui bila metana yang dibakar adalah 6 liter, metana itu ini, CH4 itu adalah metana. Yang ditanya berapa liter gas oksigen yang diperlukan dan berapa liter gas CO2 dan H2O yang dihasilkan jika semua volume diukur pada suhu dan tekanan sama. Intinya ditanya ini volume berapa, yang O2 berapa, yang CO2 berapa, H2O berapa. Gitu. Berarti tinggal pakai perbandingan. Saya pertama untuk mencari yang O2, berarti kan tinggal dibandingin volumenya dia, volume yang diketahui, ya 6 per volume dia yang ditanya, ya volume O2 kita nggak tahu, sama dengan koefisien yang diketahui, ini angka depannya, yaitu 1 per koefisien yang ditanya juga, koefisien O2-nya juga, ya kan? Rumusnya masih ingat ya, volume 1 per volume 2 sama dengan koefisien 1 per koefisien 2. Berarti 1 per berapa? 1 per volume O2-nya, koefisien O2-nya adalah 1 juga, karena angka depannya 1. Oh ini, sorry, ini belum setara nih ya, sebentar nih, hapus dulu nih. Nah, ini belum setara. Kita setarain dulu ya, berarti ini. Harus setarain dulu, kita lihat C-nya di sini angkanya 1, di sini 1, oke. Ya, H-nya ada 4, berarti di sini angka 2, oke. Cuma O-nya belum setara di sini. O-nya itu di sini 2, tambah 2, berarti harusnya O-nya 4. Nah, berarti harusnya di sini di angka depan O2 itu ada angka depannya, yaitu 2. Nah, jadi pas ngerjain soal yang buat O2, caranya kan volume metananya, yaitu 6, per volume O2 yang kita nggak tahu, sama dengan koefisien O2, koefisien metananya, angka depan metana CH4 karena nggak ada, artinya 1. Nah, dibagi koefisien O2. Nah, koefisien O2 harusnya ada, yaitu 2. Berarti tinggal kali silang, 6 kali 2 sama dengan volume O2. Ya kan? VO2 kali 1. Berarti volume O2-nya udah langsung dapat 6 kali 2, 12 liter. Gitu, untuk yang O2. Terus dia juga nanya untuk CO2. Nah, untuk CO2 biasa aja kita juga taruhin ya. Berarti volume si CH4 per volume CO2 sama dengan koefisien dari si CH4 per koefisien CO2. Sama volume CH4 kan sesuai soal 6 dibagi volume CO2. Volume CO2 yang ditanya ya, X atau kita tulis saja VCO2. Terus koefisien CH4 1 ya, karena nggak ada angka depannya. Kalau koefisien CO2-nya juga nggak ada angka depannya, berarti 1. Ya udah, kita kali silang, berarti volume CO2-nya sama dengan 6. Karena dia koefisiennya sama. Nah, untuk yang ketiga, untuk yang H2O, berarti cara ngerjainnya sama ya. Volume CH4 yang diketahui 6 per volume H2O yang nggak tahu, sama dengan koefisien CH4 1 per koefisien H2O, kebetulan koefisiennya 2. Tinggal kali silang, berarti volume H2O sama dengan 6 kali 2 bagi 1. Berarti sama juga ya, 12 liter. Gitu. Nah, oke. Ada yang mau ditanya sebelum Miss akhiri? Nggak ada ya. Oke, hari ini nggak ada tugas karena kan materinya udah selesai untuk semester. Gitu ya. Jadi nanti Miss share video ya untuk yang pembahasan mengenai ini ya, kisi-kisi atau materi yang akan keluar di ujian untuk kimia ya. Ya, sampai sebentar Miss absen dulu. Oke, sampai di sini ya. Selamat siang semua.